Bab 75. Akankah dia percaya terhadap perkataanku? Tatapan Colden Ye padanya seperti pisau tajam. Claire Sen terdiam beberapa saat tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia hanya bisa menggigit bibir bawahnya dan menatap Colden Ye dengan tidak siap untuk menjelaskan atau berbicara. Colden Ye menyipitkan matanya, ujung jari dengan ringan menggenggam sandaran tangan logam kursi roda. Sepertinya kamu tidak bermaksud menjelaskannya. Claire Sen dengan keras kepala menggigit bibir bawahnya sedikit dengan kencang. Asisten Sen, bagaimana kamu bisa mengikuti? Arthur Xiao terkejut melihat Claire Sen muncul, tetapi hatinya sangat senang. Asisten Sen tidak tahu tentang Tuan Muda Ye, jadi dia cemburu. Memikirkan hal ini, Arthur Xiao menatap Colden Ye dengan dalam. Melihatnya mengerutkan kening dan suhu tubuhnya sangat rendah, Arthur Xiao menyingkirkan pikirannya. Karena aku tidak bermaksud menjelaskan, maka aku akan memperlakukannya seolah-olah aku tidak melihatnya, dan aku akan menghadapinya sebagaimana mestinya. Setelah berbicara, Colden Ye memutar kursi roda dan berbalik, mata Arthur Xiao melebar, Tuan Muda Ye. Tapi Colden Ye sepertinya tidak mendengarnya dan segera memasuki ruangan kembali. Claire Sen melihatnya dan menyadari sesuatu. Dia ingin menghentikannya, tetapi matanya yang dingin melintas di benaknya. Kata itu terhenti ketika sampai di bibir Claire Sen. Arthur Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik asisten Sen, lalu berbisik, apakah kamu benar-benar tidak akan menjelaskan? Jika mengikutinya sampai di sini entah kenapa tetap harus mengatakannya. Claire Sen menurunkan matanya, akankah dia percaya terhadap perkataanku? Bagaimanapun, dia selalu memandang rendah dirinya, lebih baik tidak mengatakannya, hasilnya akan sama saja. Kamu, Asisten Xiao, bagaimana caramu menghadapi orang ini? Percakapan tadi membuat beberapa anak buah mengerti bahwa Claire Sen dan Colden Ye saling mengenal secara mendalam, ditambah lagi sikap Arthur Xiao terhadap Claire Sen yang tidak biasa. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Claire Sen dan Tuan Muda Ye tidak buruk, tetapi tentang hubungan apa itu, tidak tahu. Arthur Xiao berpikir sejenak, mengerucutkan bibirnya dan berkata, Tuan Muda Ye tidak membuat pernyataan yang jelas, tapi identitasnya tidak biasa. Kamu, tunggu sebentar. Itu artinya, tidak akan menyiksanya. Anak buah saling memandang dan mengangguk satu demi satu. Claire Sen diturunkan dengan cepat dan pertanyaan di dalam ruangan berlanjut. Arthur Xiao segera kembali dan berdiri di belakang Colden Ye. Terus, wanita itu melirik keluar dan bertanya dengan curiga, apakah sesuatu terjadi? Arthur Xiao berkata, bukan apa-apa, itu hanya insiden kecil, tidak akan berdampak, kamu bisa mengatakannya dengan cepat. Kemana kamu pergi hari itu dan apa yang kamu lakukan? Apakah sesuatu yang istimewa terjadi? Wanita itu berhenti, lalu mengangkat matanya untuk melihat Colden Ye, sudut matanya sedikit terangkat, istimewa bagaimana? Arthur Xiao terkejut sesaat dan hendak berbicara. Bibir tipis Colden Ye terbuka dengan ringan, suaranya dingin, apakah kamu diizinkan untuk mengajukan pertanyaan? Wanita itu terpana oleh auranya yang kuat dan butuh waktu lama untuk kembali sadar. Aku hanya ingin tahu apa hal istimewa yang kamu bicarakan tidak berarti apa-apa lagi. Arthur Xiao juga dengan cepat bereaksi. Jika bukan karena kehadiran Colden Ye di sini, dia akan hampir menangkap jebakan wanita ini. Ketika orang membicarakan sesuatu, mereka akan membicarakan sesuatu. Kami akan tahu apakah itu istimewa jika kamu ceritakan. Wanita itu bibir bawahnya tanpa berbicara dan melihat ke bawah. Bicara. Kenapa aku harus memberitahumu ini? Wanita itu tiba-tiba tersenyum, lalu berbisik, itu urusan pribadiku. Bahkan jika kamu membawaku ke sini, aku berhak memilih untuk diam, kan? Colden Ye sedikit menyipitkan matanya, menatap wanita di depannya dan tiba-tiba memutar kemudi ke arahnya. Saat dia mendekat, aura kuatnya menyelimutinya. Bibir wanita itu bergetar, tetapi hatinya gelisah.
Dia tanpa sadar aku bangun dan ingin mendekati Golden Ye. Akibatnya, bau parfum yang menyengat di tubuhnya membuat Golden Ye mundur 3 kaki. Bawa dia keluar. Golden Ye tiba-tiba berkata dengan dingin. Tuan Muda Ye. Arthur Xiao tidak mengerti, jadi dia melihat kembali ke Golden Ye, apa yang terjadi. Bukankah ini masih berbicara tentang laporan? Mengapa tiba-tiba membiarkan orang itu pergi? Itulah orang yang tepat yang akhirnya ditemukan. Bawa keluar. Nada suara Golden Ye meningkat, suaranya jelas mengandung amarah. Arthur Xiao tidak berani ragu lagi dan dengan cepat meminta seseorang untuk mengeluarkannya. Setelah keluar, Arthur Xiao berbalik hanya untuk menemukan bahwa parfum tempat wanita itu tinggal tadi sangat kuat, dia jauh sebelumnya, jadi dia tidak menciumnya. Tuan Muda Ye, apakah kamu merasa tidak nyaman mencium aroma parfum? Arthur Xiao bertanya, mendorongnya ke jendela di mana ada ventilasi. Golden Ye mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa, matanya terkulai, bulu matanya yang panjang menutupi matanya yang berwarna tinta, membuatnya sulit untuk melihat emosi di matanya. Malam itu, tidak ada nafas tambahan di tubuh wanita itu, dia sangat bersih. Oleh karena itu, Golden Ye yang dibius, memintanya untuk sementara waktu. Selama seluruh proses, kemudahan dan ketegasan wanita muda itu membuatnya gila. Dia adalah tipe wanita kecil berbentuk kelinci putih, sama sekali tidak seperti yang barusan, dia ingin merayunya ketika dia menatapnya. Apalagi, aroma parfum di tubuhnya sangat kuat. Golden Ye menyipitkan matanya dan mengingat malam itu saat hujan deras. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Kemudian, dia menguncinya dalam pelukannya. Dia sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar sepanjang waktu. Dia hanya ingin mendorongnya, tetapi di mana dia bisa melepaskannya. Napas bersih di tubuhnya sangat berantakan. Dia seperti serigala yang segelnya telah dibuka. Dia benar-benar memusnahkannya, bahkan tulangnya. Tidak berharap wanita itu melarikan diri sepenuhnya setelah bangun, tanpa meninggalkan informasi apapun. Namun, dapat dilihat bahwa pihak lain tidak berani menghadapinya secara langsung. Tiba-tiba, Golden Ye mengangkat kepalanya, bibirnya yang tipis melengkung dengan seringai. Selama dia berada di kota ini, dia akan dapat menemukannya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Ye, kita hanya punya orang di kota utara. Mungkinkah wanita yang kamu bicarakan itu berasal dari kota lain? Pertanyaan Arthur Xiao membuat Golden Ye mengerutkan kening. Ya, wanita itu. Mungkinkah dari kota lain? Bagaimana jika dia bukan dari kota ini? Memikirkan hal ini, mata Golden Ye tiba-tiba menajam, suaranya membeku. Kalau begitu kirim lebih banyak orang dan pergi mencari. Arthur Xiao mengangguk, oh, kalau begitu aku akan mengirim lebih banyak orang. Hanya saja Tuan Muda Ye. Aku masih berpikir, haruskah kita juga memeriksa data aborsi? Kurasa tidak ada gadis yang akan melakukannya, wanita macam apa yang begitu aneh. Arthur Xiao memikirkan satu hal lagi setelah berbicara tentang ini, ada satu hal lagi, jangan hanya memeriksanya di rumah sakit. Lagi pula, wanita itu mungkin belum hamil. Golden Ye mendengarnya dan itu membuat dahinya tiba-tiba melonjak, dia membanting tinjunya ke arah Arthur Xiao. Sialan, kamu seharusnya sudah memikirkan hal-hal ini sejak lama. Mengapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Bersambung.